wa fi aqdamiha hayatiha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah kehidupan umat. Hadirin, mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan membicarakan tentang remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa dengan landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina وَلْيَخْشَى الَّذِينَ تَرَكُوا وَلْيَخْشَى الَّذِينَ Dan hendaklah takut, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibi mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Yang pertama, lemah harta. Yang kedua, lemah fisik. Yang ketiga, lemah ilmu. Yang keempat, lemah semangat hidup. Dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jikalau 5 kelemahan ini melekat pada generasi muda kita, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri tercinta ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan berbagai organisasi kepemudaan. Hadirin, sejarah tersebut mengajarkan kepada kita semua selaku remaja dan pemuda saat ini dan yang akan datang, agar memiliki semangat juang yang tinggi dan tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama yang kita anut saat ini. Sebab the young today is leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Dengan demikian hadirin, Islam tidak mengenal istilah pemuda pengangguran, pemuda mejeng, pemuda nangkring. Tetapi yang diinginkan oleh Islam adalah pemuda-pemuda yang agresif, inovatif, progresif, dan produktif. Dengan demikian dapat kita fahami, apabila kita giat bekerja, rajin berusaha, gemar beramal, artinya menuju masa depan yang cerah menjanjikan. Namun sebaliknya, jika kita malas bekerja,
enggan berusaha dan tidak mau beramal, artinya menuju masa depan yang curam dan mengenaskan. Sebab al-kasalu la yat'amul asal. Insan yang pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, melainkan akan tenggelam ke dalam pahitnya empedu. No gain without a pain. Tiada kebahagiaan tanpa lemah derita, tiada pengorbanan tanpa perjuangan. Sebagai contoh bagi para remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Nahnu naqussu 'alakum bil haqq innahum fisyatun amanahum bil innahum fisyatun amanahum bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. hadirin rahimakumullah. Dengan demikian ayat tersebut merupakan khabariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa taala yang isi beritanya adalah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswah, terutama bagi para remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, sebagai remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan untuk selalu bekerja, bekerja, dan bekerja. Jika hal ini yang diaplikasikan oleh para remaja kita, maka Allah akan memberikan keberkahan di negeri tercinta ini. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdat At-Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan, bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan. Yang pertama, olah rasa agar iman melekat. Yang kedua, olah rasio agar ilmu meningkat. Yang ketiga, olah usaha agar olahraga agar badan sehat. Yang keempat, olah usaha agar ekonomi kuat. Dan yang kelima, olah kinerja agar produktivitas meningkat. Dengan demikian hadirin, jikalau 5 potensi ini melekat pada remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka generasi penerus bangsa dapat melanjutkan estafet perjuangan yang meraih prestasi yang gemilang di masa yang akan datang. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.